Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di materi yang pertama terkait dengan wawasan kemadrasahan. Anak-anakku mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya melanjutkan ke materi terkait dengan wawasan kemadrasahan, akan saya tampilkan sebuah video yang bisa kalian lihat, kemudian bisa kalian amati terkait dengan perkembangan madrasah. Mengapa kalian harus memilih atau bersekolah di madrasah? Apa saja nilai-nilai positif, nilai-nilai plus yang dapat kalian ambil pada saat kalian memutuskan untuk belajar di madrasah. Berikut video. Apa itu madrasah? Apa yang terbayang saat disebut kata madrasah? Sebagian orang punya kesan bahwa madrasah identik dengan bangunan kumuh, anak-anak lusuh, hanya belajar agama, tidak bisa sekolah lanjut, atau generasi Islam yang kaku dan radikal. Lulusan madrasah identik jadi ustadz, guru ngaji, atau pegawai rendahan. Orang tua yang mengharapkan anaknya jadi dokter, insinyur, atau bekerja di perusahaan multinasional biasanya tak akan menyekolahkan anaknya ke madrasah. Madrasah juga sering dianggap jadi pembuangan anak tak berprestasi, karena anak berprestasi masuk sekolah-sekolah umum favorit. Betulkah demikian? Marilah kita lihat fakta-fakta yang akan mengubah pandangan Anda tentang madrasah. Jauh sebelum ada pendidikan formal, madrasah sudah jadi model pendidikan yang dijalankan berabad-abad. Jauh sebelum UNESCO menggaungkan konsep lifelong learning atau education for sustainable development, madrasah sudah memulainya. Madrasah menjadi tempat belajar bagi semua jenjang usia. Raudatul Atfal untuk tingkat TK, Madrasah Ibtidaiyah untuk tingkat SD, Madrasah Sanawiyah untuk tingkat SMP, dan Aliyah untuk tingkat SMA. Semuanya berijazah yang diakui negara dan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan manapun. Seiring perkembangan zaman, madrasah terus berinovasi. Kini madrasah mulai dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk mengatasi kelangkaan ulama, dibuatlah madrasah keagamaan. Untuk mencetak ahli sains, dibuatlah madrasah insan cendekia. Dan untuk menjawab tantangan dunia industri, usaha, dan perbankan, dibuatlah madrasah vokasional. Singkatnya, madrasah adalah sekolah formal dengan berbagai keistimewaan. Tak hanya melatih skill, tapi juga membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang santun dan menghargai keragaman. Dengan dukungan negara, masyarakat, dan swasta, sekitar 76.000 madrasah akan direvitalisasi. Bangunan diperbaiki, sumber daya dilatih, pengelolaan ditingkatkan, menjadi lembaga pendidikan yang menjadi mesin perubahan. Tak ada lagi kesan kumuh, siswa lusuh. Madrasah akan jadi lembaga pendidikan yang berwibawa, meneruskan tradisi berabad-abad, melahirkan para pemimpin bangsa yang paripurna. Jika yang Anda cari adalah pendidikan yang mengakar pada sejarah bangsa, jika yang Anda cari sekolah yang bukan hanya belajar ilmu, tapi juga akhlak. Jika Anda ingin para intelektual kembali membangun masyarakatnya, jika yang Anda cari adalah anak yang memiliki pandangan keagamaan yang rahmatan lil alamin dan menghargai kearifan lokal, jika Anda percaya pada pendidikan untuk perubahan, maka madrasah pilihannya. Dari situ kalian sudah memilih pendidikan yang tepat. Kenapa harus di madrasah? Karena kalau kita belajar di madrasah, apalagi madrasah yang berbasis pondok pesantren seperti yang sekarang kalian akan masuki, di mana di MA di Teguh Kuncen pendidikan madrasahnya berbasis pondok pesantren. Jadi selain kalian nantinya akan mendapatkan ilmu umum, kalian juga akan mempunyai nilai plus yang mungkin akan lebih banyak
kalian dapatkan di MA Arito Pekunjen dan Pondok Pesantren Al-Judul. Di situ kalian sekali lagi sudah sangat tepat jika kalian memilih untuk belajar, untuk ngaji, untuk menimba ilmu umum maupun agama di Yayasan Arito Pekunjen. Perlu anak-anakku ketahui, MA Arito Pekunjen ini berdiri di tahun 2007 yang diprakarsai oleh Habib Idrus Al-Habsyi. Kemudian untuk madrasahnya dipegang oleh Ibu Balkis Fadilah MPD. Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2019. Kemudian di tahun 2019 sampai dengan sekarang tanggung jawab MA itu diserahkan kepada saya. Dari perkembangan awal sampai dengan akhir, sampai dengan saat ini, kami di awal di tahun 2007 pertama kali masuk dari 13 siswa. Alhamdulillah sampai dengan tahun 2021-2022 sudah mencapai 200 siswa lebih. Ini sebuah kemajuan yang sangat besar, didukung oleh tenaga pendidik, didukung oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, yang terus berkembang, terus mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan untuk terus memajukan MA Arito Pekunjen. Ada banyak hal yang perlu kalian ketahui, bahwa di MA Arito Pekunjen kita tidak ketinggalan dengan MA-MA yang lain atau dengan sekolah yang lain. Kita memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk anak-anak mengikuti perlombaan baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Semua punya kesempatan yang sama untuk maju. Sesuai dengan visi misi madrasah, di mana kita punya visi cerdas, terampil dan berakhlak mulia. Cerdas di sini, cerdas secara spiritual, bisa kalian tempuh karena madrasah otomatis di situ mapel agama ditambah dengan kegiatan yang ada di pondok pesantren. Kemudian cerdas secara emosional. Kita ingin lulusan MA Arito Pekunjen dengan basic agama yang bagus, dengan basic agama yang kuat. Saya yakin mempunyai sikap yang selalu akan menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, tanggung jawab, secara integritas, punya tanggung jawab yang tinggi, disiplin. Kemudian secara pengetahuan tidak akan artinya sama dengan madrasah atau sekolah yang lain. Kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang sama. Dari situ perkembangan MA Arito Pekunjen akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya siswa-siswi MA Arito Pekunjen di setiap tahunnya. Di MA Arito Pekunjen juga dijalankan untuk beberapa ekstra kurikuler yang nantinya akan lebih fokus disampaikan oleh pakar siswa. Demikian untuk materi kemadrasahan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari bersama-sama mengembangkan MA Arito Pekunjen menjadi madrasah yang akan terus berkembang lebih baik di masa yang akan datang. Untuk tugas hari ini, dari video yang tadi saya tampilkan, silakan dibuat kesimpulan, atau di situ disampaikan tentang perkembangan madrasah. Saya ingin kalian membuat sebuah cerita
yang nanti akan di share di grup masing-masing untuk yang daring. Kemudian untuk yang sudah tinggal di pondok, kalian bisa tulis di selembar kertas, ditulis atau diceritakan di situ kenapa kalian memilih bersekolah di MA Arito Kebuncen. Dari hasil yang nanti akan kalian kumpulkan, nanti kita bisa simpulkan sebetulnya kalian cerita. Saya kepengen membaca cerita dari kalian sejujur-jujurnya. Saya minta untuk diceritakan sejujur-jujurnya terkait dengan kenapa kalian memutuskan untuk bersekolah di MA Arito. Saya kira itu saya tunggu untuk tugasnya, di foto untuk yang daring, di share di grup daring, nanti akan saya seleksi. Untuk cerita yang paling menarik di situ nanti akan saya berikan hadiah. Saya kira itu, ditunggu untuk tugasnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.